Di episode kali ini, saya akan membahas cara memodelkan lantai di Revit, dengan fokus pada bagian finishing lantai yang termasuk elemen arsitektural. Sementara itu, untuk plat lantai, pembahasannya akan saya pisahkan ke episode lain yang khusus membahas komponen struktural. Jadi, langsung saja kita ke tutorialnya. Dalam pemodelan kali ini, saya akan menggunakan model yang sudah dibuat sebelumnya. Model tersebut mencakup dinding yang berfungsi sebagai batasan atau room bounding untuk area lantai. Selain membahas cara memodelkan finishing lantai, saya juga akan menjelaskan cara membuat model trim lantai. Trim ini berfungsi sebagai elemen finishing sekaligus penghubung antara tepi lantai dan dinding. Kita mulai dengan membuat sketch line untuk area lantai. Langkah pertama adalah bekerja pada bidang lantai, misalnya dengan memodelkan finishing lantai untuk lantai 1 atau lantai dasar. Pertama, pilih tab Architecture, lalu klik Floor Architectural. Setelah itu, gunakan perintah Pick Lines untuk membuat garis batas finishing lantai. Jika garis batas sudah selesai dibuat, klik Finish untuk menyelesaikan prosesnya. Langkah berikutnya adalah mengedit tape untuk mengatur ketebalan dan material finishing lantai. Pertama, kita duplicate tape yang ada untuk membuat tape baru, misalnya dengan nama Finishing Lantai Keramik 600x600 mm. Setelah itu, klik Edit untuk mengatur lapisan dan ketebalannya. Di sini kita cukup membuat dua lapisan. Lapisan pertama untuk keramik dan lapisan kedua untuk spesi atau adukan. Tidak ada lapisan plat lantai karena bagian tersebut akan dimodelkan terpisah sebagai komponen struktur. Untuk menambahkan lapisan baru, klik Insert. Lapisan pertama atur sebagai finish. Dengan material tile keramik 600x600 dan ketebalan 10 mm. Lapisan kedua atur sebagai substrat dengan material spesi dan ketebalan 40 mm, umumnya 2-4 cm. Selanjutnya, kita tinjau hasilnya di 3D View. Agar lebih jelas saat melihat finishing lantainya, kita bisa memotong atau menyembunyikan bagian lain yang tidak diperlukan. Untuk melakukannya, gunakan fitur Section Box di Properties. Aktifkan dengan mencentang opsi Section Box, lalu sesuaikan posisi garis kotaknya. Geser-geser garis kotak tersebut hingga memotong bagian yang ingin disembunyikan. Untuk menyembunyikan garis section box, pilih garisnya, lalu klik kanan dan pilih Hide in View by Element. Dengan cara ini, garis section box tidak akan terlihat
dan kita dapat fokus pada finishing lantai yang sudah dimodelkan. Hasil akhirnya kurang lebih akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, kita akan memodelkan trim finishing lantai menggunakan model in place. Proses ini mirip dengan yang saya lakukan pada episode sebelumnya tentang cara memodelkan trim ceiling. Jadi teman-teman bisa cek video sebelumnya untuk penjelasan lebih lengkapnya. Sekarang, mari kita mulai memodelkan trim finishing lantai. Pertama, buka tab Architecture, pilih komponen, lalu pilih model in place. Pada kategori, pilih floor, karena trim ini akan menjadi bagian dari keluarga atau kategori lantai. Misalnya, dalam contoh pekerjaan, trim ini termasuk ke dalam pekerjaan lantai. Setelah itu, klik OK dan beri nama, misalnya model in place trim floor finish. Berikutnya, pada tab Create, pilih Sweep, lalu buat sketch line seperti ini. Setelah selesai, klik Finish. Selanjutnya, buat sketch profile untuk menentukan bentuk trim pada bidang kerja 3 dimensi. Bentuk profilnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Di sini saya akan memberikan contoh sederhana. Setelah selesai, klik Finish 2 kali untuk menyelesaikan prosesnya. Langkah terakhir, atur material trim, misalnya menggunakan material kayu. Setelah material selesai diatur, klik Finish untuk menyelesaikan prosesnya. Hasil akhirnya kurang lebih akan terlihat seperti ini. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Selamat mencoba dan semoga tutorial ini bermanfaat. Jika ada yang masih kurang jelas, jangan ragu untuk menuliskan pertanyaan atau tanggapan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di episode berikutnya.